Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Fakultas Pertanian dan Peternakan, jurusan Agroteknologi 2B. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor pembentukan tanah. Sebelum kita lebih lanjut menjelaskan tentang faktor-faktor pembentukan tanah, terlebih dahulu perlu kita ketahui apa itu tanah. Tanah merupakan suatu wujud alam yang terbentuk dari campuran hasil pelapukan batuan, bahan organik, bahan anorganik, air, dan udara yang menempati bagian paling atas dari litosfer. Ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi proses pembentukan tanah, yaitu iklim, organisme, bahan induk, topografi, dan waktu. Nah, sebagaimana yang disebutkan tadi, bahwa faktor-faktor pembentukan tanah yang pertama itu iklim. Unsur-unsur iklim yang mempengaruhi proses pembentukan tanah utama yaitu suhu dan curah hujan. Suhu akan berpengaruh terhadap proses pelapukan bahan induk. Jika suhu tinggi, maka proses pelapukan akan berlangsung cepat, maka pembentukan tanah akan lebih cepat pula. Kemudian curah hujan. Curah hujan akan berpengaruh terhadap kekuatan erosi dan pencucian tanah. Sedangkan penyucian tanah yang cepat menyebabkan tanah menjadi asam. Yang kedua yaitu organisme. Ada beberapa pengaruh organisme terhadap pembentukan tanah. Yang pertama, membantu proses pelapukan khususnya pelapukan organik. Yang kedua, membantu proses pembentukan humus. Tumbuhan akan menghasilkan daun-daunan dan ranting-ranting yang menumpuk di permukaan tanah. Daun dan ranting itu akan termasuk dengan batuan jasad renik atau mikroorganisme yang terdapat di dalam tanah. Yang ketiga, jenis vegetasi berpengaruh terhadap sifat-sifat tanah. Vegetasi hutan dapat membentuk tanah hutan dengan warna merah, sedangkan vegetasi rumput membentuk tanah berwarna hitam karena lebih banyak memiliki kandungan bahan organik. Yang keempat, kandungan unsur kimia yang terdapat pada tanaman berpengaruh terhadap sifat-sifat tanah. Misalnya, jenis tanaman cemara akan memberi unsur kimia seperti Ca, Mg, dan K yang relatif rendah. Yang ketiga, bahan induk. Bahan induk ini terdiri dari batuan vulkanik, batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan induk akan hancur menjadi bahan induk, mengalami pelapukan dan menjadi tanah. Tanah yang terdapat di permukaan bumi sebagian memperlihatkan sifat, terutama sifat kimia, yang sama dengan bahan induknya. Bahan induk yang masih terlihat seperti tanah berstruktur pasir, berasal dari bahan induk yang kandungan pasirnya tinggi. Susunan kimia dan mineral bahan induk akan mempengaruhi intensitas tingkat pelapukan dan vegetasi di atasnya. Bahan induk yang banyak mengandung unsur Ca akan membentuk tanah dengan kadar ion Ca yang banyak pula, sehingga dapat menghindari penyucian asam silikat membentuk tanah yang berwarna kelabu. Sebaliknya, bahan induk yang kurang kandungan kapurnya membentuk tanah yang warna lebih merah. Yang keempat, topografi atau relief. Keadaan relief suatu daerah akan mempengaruhi proses pembentukan tanah, yaitu tebal atau tipisnya lapisan tanah tersebut. Daerah dengan topografi miring dan berbukit, lapisan tanahnya menjadi lebih tipis karena tererosi. Sedangkan daerah yang datar, lapisan tanah akan tebal karena terjadi proses sedimentasi. Kemudian, sistem drainase atau pengaliran. Daerah yang drainasenya jelek, sering tergenang air, keadaan ini akan menyebabkan tanah menjadi asam. Yang kelima adalah waktu. Tanah merupakan benda yang terdapat di alam yang terus-menerus berubah akibat pelapukan dan penyucian yang terjadi terus-menerus. Mineral yang banyak mengandung unsur hara akan habis karena mengalami pelapukan, sehingga yang tertinggal adalah mineral yang sukar laku. Akibat proses pembentukan tanah yang terus berjalan, maka induk tanah berubah berturut-turut menjadi muda, tanah dewasa, dan tanah tua. Tanah muda ditandai oleh adanya proses pembentukan tanah yang masih tanpa percampuran antara bahan organik dan bahan mineral.
atau masih tampak struktur bahan induknya. Contohnya itu seperti tanah aluvial, regosol, dan litok. Kemudian tanah dewasa. Tanah dewasa ini ditandai oleh proses yang lebih lanjut, sehingga tanah muda dapat berubah menjadi tanah dewasa, yaitu dengan proses pembentukan horizon B, misalnya tanah andosol, latosol, dan brumosol. Kemudian tanah tua. Tanah tua ini ditandai oleh proses pembentukan tanah yang berlangsung terus-menerus, sehingga terjadi proses perubahan-perubahan yang nyata pada horizon A dan B. Contoh tanah pada tingkat tua ini ialah tanah patsolik dan latosol tua atau laterit. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai faktor-faktor pembentukan tanah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.